Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, jurusan Pertanian, program studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan 2. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai konsep dasar pasar, yaitu komoditas cabai. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ahmad Azizman Effendi Pratama. Saya Adelia Nursinta. Saya Raden Sukawijaya. Saya Salwa Meli Tidurya. Saya Endah Maimunah. Berikut materi yang kami sampaikan. Selamat menyaksikan. Konsep dasar pasar komoditas cabai. Definisi pasar. Apa itu pasar? Pasar adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi atas barang dan jasa. Interaksi antara permintaan dari konsumen dengan penawaran oleh penjual akan menentukan titik equilibrium atau keseimbangan antara penawaran dan permintaan atau harga pasar. Berikut syarat-syarat pasar. Yang pertama, ada penjual dan pembeli. Harus ada penjual, yaitu petani cabai, pedagang besar, dan pembelinya, yaitu pedagang kecil, industri pengolahan, dan konsumen. Kemudian ada kesepakatan harga. Penjual dan pembeli harus saling sepakat dengan harga yang ditetapkan. Setelah itu ada barang dan jasa. Contohnya yaitu cabai yang dijual harus tersedia dengan jumlah yang cukup dan kualitas yang baik. Kemudian ada tempat transaksi. Harus ada tempat untuk menjual komoditas cabai seperti pasar tradisional, swalayan, dan e-commerce. Selanjutnya adalah fungsi pasar pada komoditas cabai. Pasar berperan dalam distribusi tanaman cabai, mulai dari petani sampai ke konsumen. Fungsi pasar pada komoditas cabai diantaranya yang pertama, pasar sebagai tempat distribusi cabai. Pasar dapat mendistribusikan cabai ke berbagai wilayah, mulai dari antar kota, antar provinsi, bahkan antar negara. Serta pasar dapat menghubungkan petani cabai dan konsumen baik melalui perantara maupun tidak melalui perantara. Yang kedua, pasar sebagai tempat informasi pasar. Pasar dapat memberikan informasi terkini terkait harga cabai, kualitas cabai, serta tren pasar cabai. Yang ketiga, pasar sebagai tempat pengumpul hasil pertanian. Hasil panen dari berbagai wilayah dapat dijual di pasar, maka dari itu hasil panen terkumpul dalam jumlah besar di dalam pasar. Oke, selanjutnya ada mekanisme pasar komoditas cabai. Menurut pengertian dari Raharja dan Manurung 1999, mekanisme pasar adalah proses penentuan harga berdasarkan kekuatan, permintaan, dan penawaran. Adapun kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Untuk kelebihannya sendiri, itu ada yang pertama memberi informasi tentang jumlah permintaan. Dan yang kedua, kondisi yang adil untuk penjual dan pembeli. Yang ketiga, ada pemacu pengembangan usaha. Adapun kekurangannya tersendiri. Yang pertama, kebebasan yang terbatas. Yang kedua, resiko monopoli pasar. Dan yang ketiga, tidak stabilnya kondisi ekonomi. Kenapa sih ada kelebihan dan kekurangannya tersendiri? Harga cabai di pasar, jika musim panen melimpah, penawaran cabai akan meningkat. Dengan penawaran yang banyak, harga cabai cenderung turun. Sebaliknya, jika terjadi gagal panen, penawaran berkurang sehingga harga cabai akan naik. Untuk yang selanjutnya yaitu konsep pasar dalam komoditas cabai. Dalam komoditas cabai sendiri memiliki dua konsep pasar. Yang pertama konsep pasar monopsoni dan yang kedua konsep pasar oligopsoni. Dalam konsep pasar monopsoni sendiri, pasar terdiri dari banyak penjual tapi dikuasai oleh satu pembeli tunggal individu atau kelompok bisnis. Misalnya, petani cabai hanya bisa menjualkan hasil panennya ke satu pembeli karena dalam daerahnya hanya terdapat satu pembeli tersebut. Yang kedua itu konsep pasar oligopsoni. Jadi di sini terdapat banyak penjual namun hanya memiliki beberapa pembeli. Misalnya di pasar cabai, para petani dapat menjual hasil panennya kepada pedagang. Selanjutnya, cabai yang sudah dibeli pedagang itu akan dijualkan kembali di daerah perkotaan. Yang selanjutnya ada sistem pasar komoditas cabai. Di sini terdapat tiga jenis, yaitu secara langsung, semi langsung, dan secara tidak langsung. Dalam secara langsung sendiri yaitu perpindahan barang dari produsen langsung ke tangan konsumen. Yang kedua yaitu semi langsung. Dalam perpindahan ini barang dari produsen ke konsumen melalui perantara yaitu pedagang.
yang terakhir yaitu tidak langsung. Pada proses penyampaian barang sampai konsumen, terdapat pedagang besar, pedagang eceran, bahkan ada e-commerce. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang telah disampaikan mengenai konsep dasar pasar, bahwasanya pasar adalah tempat di mana pembeli dan juga penjual melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Untuk syarat terbentuknya pasar sendiri, yaitu ketika adanya penjual dan pembeli, kesepakatan harga, barang dagangan, dan juga lokasi transaksi jual beli tersebut. Nah, selain itu, pasar juga memiliki banyak sekali fungsi, yaitu seperti mendistribusikan barang seperti cabai, memberikan informasi tentang pasar, dan juga mengumpulkan hasil pertanian yang siap panen. Nah, untuk hukum penawaran dan permintaan menentukan mekanisme pasar, ketika penawaran suatu barang seperti cabai melimpah, harga cenderung turun. Tetapi ketika penawaran terbatas seperti gagal panen, harga cenderung naik. Untuk sistem pasar ini sendiri terdapat 3 sistem. Yang pertama yaitu pasar langsung, di mana penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Yang kedua yaitu semi langsung, di mana melewati perantara yang berperan. Dan juga yang ketiga yaitu pasar tidak langsung, di mana pasar ini sering menggunakan media online sebagai sarananya. Sekian materi dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.